saya Kristo. Hari ini kita ngapain ya, Kristo? Kita bahas konflik Tenurial. Apakah teman-teman sudah siap? Pastinya sudah siap dong. Let's go! Oke teman-teman, jadi pertama-tama kita akan membahas dari pengertian konflik tenurial itu sendiri. Nah, konflik tenurial adalah bentuk pertentangan atau sengketa yang muncul karena adanya perbedaan klaim terhadap hak untuk menguasai, mengelola, dan memanfaatkan suatu lahan atau kawasan hutan. Istilah tenurial berasal dari kata tenur yang berarti sistem penguasaan atau hubungan hukum seseorang atau kelompok terhadap lahan dan sumber daya alam yang ada di atasnya. Dengan kata lain, konflik tenurial muncul ketika ada dua pihak atau lebih yang sama-sama merasa berhak atas lahan tertentu, baik untuk dimiliki, ditempati, dikelola, maupun dimanfaatkan hasilnya. Ibarat kata kalian sama adik kalian deh ketika berebutan menonton TV. Nah, sama-sama ada dua pihak yang menginginkan satu hal yang sama. Oke, selanjutnya dalam konteks Indonesia, konflik ini sering terjadi karena lahan yang selama ini dikelola oleh masyarakat lokal atau adat tiba-tiba ditetapkan pemerintah sebagai hutan negara, atau karena adanya perusahaan yang mendapat izin usaha di atas lahan yang sebelumnya sudah dikuasai oleh warga. Hal ini menimbulkan benturan antara hukum negara dan hukum adat, antara kepentingan ekonomi dan hak masyarakat, serta pengelolaan berbasis negara dan pengelolaan berbasis komunitas. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai ruang lingkup konflik tenurial. Ruang lingkup konflik tenurial memang sangat luas dan kompleks karena tidak hanya terbatas pada persoalan kepemilikan tanah secara formal, tetapi juga mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan akses, pengelolaan, serta pemanfaatan sumber daya alam yang terdapat di atas atau di dalam lahan tersebut. Dalam konteks ini, konflik tenurial bisa muncul ketika terjadi ketidaksepakatan mengenai siapa yang berhak memasuki, menggunakan, mengelola, atau mengambil hasil dari wilayah tersebut. Oleh karena itu, konflik ini bukan hanya persoalan hukum kepemilikan, melainkan juga menyangkut keadilan sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat dan lokal yang telah hidup bergantung pada lahan tersebut selama bertahun-tahun. Banyak konflik tenurial di Indonesia yang terjadi di kawasan hutan yang status hukumnya belum jelas atau masih tumpang tindih. Kita ambil contoh, dalam banyak kasus, hutan oleh negara ditetapkan sebagai hutan negara sebenarnya telah lama menjadi tempat tinggal dan sumber kehidupan masyarakat adat. Masyarakat tersebut biasanya memiliki sistem pengelolaan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun, seperti pembagian wilayah berdasarkan fungsi, misalnya hutan untuk pemukiman, ladang, atau sumber bahan pangan. Namun, ketika pemerintah menetapkan kawasan itu sebagai hutan negara tanpa melibatkan masyarakat, mereka dianggap menempati hutan tersebut secara ilegal. Hal ini menimbulkan ketegangan antara masyarakat dan aparat negara, bahkan tidak jarang berujung pada penggusuran, kriminalisasi, atau kehilangan sumber kehidupan. Lalu selanjutnya kita akan membahas pihak-pihak yang terlibat. Siapa aja sih pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tenurial ini? Pada dasarnya, konflik tenurial bersumber dari perbedaan klaim dan kepentingan atas lahan yang sama yang melibatkan berbagai pihak dengan latar belakang dan dasar hukum yang berbeda-beda. Dalam banyak kasus, konflik ini tidak hanya bersifat horizontal antara masyarakat dengan masyarakat, tetapi juga vertikal antara masyarakat dengan pemerintah atau perusahaan. Nah, setiap pihak memiliki pandangan dan dasar pembenaran tersendiri mengenai hak atas tanah atau sumber daya alam tersebut.
sehingga penyelesaiannya menjadi rumit dan seringkali memerlukan intervensi hukum maupun mediasi sosial. Pihak pertama yang umumnya terlibat adalah masyarakat lokal atau petani kecil yang telah menempati, mengelola, dan memanfaatkan tanah tersebut selama bertahun-tahun, bahkan turun-temurun dari nenek moyang mereka. Mereka biasanya mengandalkan lahan itu sebagai sumber utama mata pencarian untuk bertani, berladang, atau mengambil hasil hutan. Oke, selanjutnya pihak kedua adalah masyarakat adat yang memiliki sistem hukum dan tata kelola tersendiri terhadap wilayahnya, yang disebut juga dengan wilayah adat atau tanah ulayat. Bagi masyarakat adat, tanah bukan sekedar aset ekonomi, melainkan juga memiliki nilai sosial, budaya, dan spiritual yang sangat kuat. Lahan dianggap sebagai warisan leluhur yang harus dijaga dan dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kepentingan generasi-generasi berikutnya. Oleh karena itu, ketika wilayah adat mereka diambil alih atau diklaim oleh pihak lain tanpa persetujuan, masyarakat adat menganggap hak mereka dilanggar, tidak hanya secara ekonomi, namun juga secara moral dan kultural. Lantas, siapa pihak ketiga? Pihak ketiga adalah pemerintah. Pemerintah merupakan peran yang sangat penting karena memiliki kewenangan hukum dalam menetapkan status lahan, batas kawasan hutan, serta pemberian izin pemanfaatan lahan kepada pihak-pihak tertentu. Pemerintah biasanya menggunakan dasar hukum formal seperti undang-undang kehutanan, undang-undang agraria, atau peraturan turunan lainnya. Namun, dalam prakteknya, penetapan status lahan seringkali tidak mempertimbangkan realitas sosial di lapangan. Akibatnya, banyak lahan yang secara administratif ditetapkan sebagai hutan negara atau kawasan tertentu, padahal di dalamnya sudah ada pemukiman, ladang, atau wilayah yang dikelola oleh masyarakat adat. Nah, itulah bagian-bagian saya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh partner saya, Ayu. Mana Ayu? Sini Ayu, masuk. Nah teman-teman, tadi kita sudah membahas terkait apa itu konflik tenurial, lalu pihak-pihak yang terkait dan ruang lingkupnya. Nah sekarang kita akan membahas mengenai sebab dari terjadinya konflik tenurial ini. Pertama teman-teman, ada karena ketidakjelasan status dan batas lahan. Salah satu penyebab utama konflik tenurial adalah ketidakjelasan status kepemilikan serta batas-batas lahan antara hutan negara, hutan adat, dan lahan masyarakat. Banyak wilayah di Indonesia belum memiliki peta batas yang sah secara hukum dan terverifikasi di lapangan. Kondisi ini menimbulkan kebingungan mengenai siapa pemilik atau pengelola lahan yang sah. Misalnya, suatu kawasan bisa diklaim sebagai hutan negara oleh pemerintah, padahal masyarakat telah tinggal dan mengelolanya selama puluhan tahun. Ketidakpastian ini sering menimbulkan sengketa klaim, baik antara masyarakat dan pemerintah maupun antar kelompok masyarakat itu sendiri. Yang kedua teman-teman, karena tumpang tindih perizinan. Pemerintah seringkali mengeluarkan izin pemanfaatan lahan kepada perusahaan perkebunan, tambang, atau kehutanan di kawasan yang sudah digarap atau dihuni oleh masyarakat. Hal ini terjadi karena lemahnya koordinasi antar lembaga yang berwenang dan minimnya verifikasi kondisi lapangan sebelum izin dikeluarkan. Ketika izin perusahaan tumpang tindih dengan wilayah garapan masyarakat, konflik pun muncul. Masyarakat yang telah lama mengelola lahan merasa dirugikan oleh aktivitas perusahaan yang dianggap merampas hak mereka. Sementara perusahaan mengklaim telah memegang izin resmi dari pemerintah. Situasi ini berujung pada bentrokan fisik di lapangan ataupun sengketa hukum yang panjang. Terus yang ketiga teman-teman adalah perbedaan antara hukum negara dan hukum adat. Konflik juga banyak terjadi karena perbedaan cara pandang hukum antara hukum negara dan hukum adat dalam mengatur hak atas tanah. Hukum adat mengakui hak komunal masyarakat atas lahan dan sumber daya alam berdasarkan tradisi turun-temurun. Sedangkan hukum negara cenderung berorientasi pada pemilikan individu atau izin formal dari pemerintah. Ketika negara tidak mengakui eksistensi hukum adat, masyarakat adat merasa hak mereka terpinggirkan. Akibatnya muncul ketegangan antar masyarakat dan aparat pemerintah atau
pemegang izin legal formal. Selanjutnya teman-teman, terkait bentuk-bentuk dari konflik tenurial. Pertama, konflik kepemilikan. Konflik kepemilikan merupakan bentuk sengketa yang berkaitan dengan siapa pihak yang secara sah memiliki hak atas suatu lahan ataupun kawasan. Masalah ini biasanya muncul karena adanya ketidaksesuaian antara bukti kepemilikan yang dimiliki oleh masyarakat dengan dokumen hukum yang diakui negara. Misalnya, masyarakat adat yang telah menguasai dan mengelola lahan selama puluhan tahun tidak memiliki sertifikat resmi, sementara perusahaan atau pihak lain mendapatkan hak atas lahan tersebut melalui izin ataupun sertifikat dari pemerintah. Yang kedua, terkait konflik penguasaan. Konflik penguasaan terjadi ketika muncul pertentangan mengenai siapa yang berhak menempati, menggunakan, atau mengendalikan suatu lahan. Dalam banyak kasus, lahan yang telah dikuasai masyarakat secara turun-temurun kemudian ditetapkan sebagai kawasan hutan negara atau diberikan kepada pihak swasta untuk dikelola oleh pemerintah. Hal ini menimbulkan ketegangan karena masyarakat yang sebelumnya menguasai lahan tersebut dianggap tidak memiliki hak formal untuk tetap tinggal atau menggunakannya. Konflik penguasaan seringkali berujung pada penggusuran, perlawanan masyarakat, atau kriminalitas terhadap warga yang dianggap melanggar hukum karena tetap bertahan di wilayah yang diklaim pemerintah untuk berusaha. Yang ketiga teman-teman adalah konflik pengelolaan. Konflik pengelolaan berkaitan dengan perbedaan kepentingan atau pandangan tentang bagaimana suatu lahan atau sumber daya alam seharusnya digunakan dan siapa yang berwenang mengambil keputusan terkait pengelolaannya. Misalnya, pemerintah ingin mengembangkan lahan untuk perkebunan skala besar, sementara masyarakat setempat menginginkan lahan tersebut tetap digunakan untuk pertanian rakyat atau pelestarian lingkungan. Perselisihan semacam ini tidak berkaitan dengan siapa yang mengelola, tetapi juga bagaimana prinsip dan tujuan pengelolaan tersebut dijalankan. Dalam banyak kasus, konflik pengelolaan terjadi karena keputusan diambil secara sepihak tanpa melibatkan masyarakat yang terdampak langsung. Dan yang terakhir teman-teman, ada konflik pemanfaatan. Konflik pemanfaatan terjadi ketika beberapa pihak bersaing untuk mendapatkan manfaat ekonomi, sosial, atau ekologis dari suatu kawasan. Bentuk manfaat tersebut bisa berupa hasil hutan, hasil pertanian, tambang, atau sumber daya air. Misalnya, masyarakat adat yang memanfaatkan hasil hutan secara tradisional sering berhadapan dengan perusahaan yang melakukan eksploitasi skala besar di kawasan yang sama. Masing-masing pihak merasa memiliki hak untuk memanfaatkan sumber daya tersebut, sehingga timbul perselisihan mengenai siapa yang berhak memperoleh keuntungan dan penggunaan lahan. Konflik pemanfaatan ini juga sering dikaitkan dengan ketimpangan distribusi masyarakat, di mana masyarakat lokal mendapatkan sedikit atau bahkan tidak memperoleh bagian dari hasil sumber daya alam di wilayah mereka sendiri. Selanjutnya teman-teman, mari kita beralih pada dampak akibat dari konflik tenurial itu sendiri. Pertama teman-teman, ada dampak sosial. Konflik tenurial sering menimbulkan dampak sosial yang sangat serius. Perselisihan mengenai lahan dapat memecahkan hubungan antar warga dalam satu komunitas maupun antar kelompok masyarakat yang memiliki klaim berbeda atas wilayah yang sama. Tegangan sosial sering meningkat karena masing-masing pihak berusaha mempertahankan hak yang mereka yakini sah. Dalam situasi tersebut, konflik ini dapat berkembang menjadi bentrok fisik, kerusakan fasilitas, hingga tindak kekerasan yang mengancam keselamatan masyarakat. Yang kedua teman-teman, ada dampak ekonomi. Secara ekonomi, konflik tenurial memberikan efek penghambat terhadap kegiatan produksi dan investasi. Masyarakat yang lahannya berstatus sengketa cenderung enggan untuk menanam tanaman jangka panjang, membangun rumah, atau mengembangkan usaha karena takut sewaktu-waktu digusur. Ketidakpastian ini membuat aktivitas ekonomi masyarakat menjadi tidak stabil. Di sisi lain, investor juga enggan menanam modal di daerah yang masih bermasalah secara hukum karena risiko kehilangan aset atau terhambatnya kegiatan usaha menjadi sangat tinggi. Lalu teman-teman, ada dampak hukum dan politik. Konflik tenurial mencerminkan lemahnya suatan hukum dan tata kelola pemerintahan. Ketika konflik dibiarkan tanpa penyelesaian yang adil, kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dan lembaga pemerintah akan menurun.
masyarakat menjadi lebih skeptis terhadap kemampuan negara dalam melindungi hak mereka. Dalam konteks politik, konflik ini dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk kepentingan kekuasaan, misalnya dengan menjadikan isu lahan sebagai alat mobilisasi dan dukungan politik. Lalu kita sampai pada segmen akhir kita, yaitu upaya untuk penyelesaian konflik tenurial ini, teman-teman. Penyelesaian konflik tenurial tidak bisa dilakukan secara pihak. Diperlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah melalui mediasi oleh lembaga netral, baik dari pemerintah seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maupun lembaga independen. Selain itu, pemerintah perlu mengakui dan melindungi hak masyarakat adat dengan cara menetapkan hutan adat sebagai bagian dari wilayah kelola masyarakat. Penegasan batas kawasan hutan juga penting dilakukan sebagai partisipasi agar masyarakat tidak lagi merasa terpinggirkan. Dan adapun langkah lain adalah dengan memperbaiki sistem perizinan agar tidak terjadi tumpang tindih izin antara perusahaan dan masyarakat. Reforma agraria juga menjadi langkah penting untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan terhadap masyarakat yang telah lama mengelola lahan. Semua upaya ini dilakukan dengan prinsip keadilan, keterbukaan, dan keberlanjutan lingkungan. Nah, setelah penyampaian materi dari kami berdua, semoga teman-teman mendapat ilmu yang kami sampaikan, dan semoga ilmu yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Betul nggak, Ayu? Betul sekali, Kristo. Oke, dengan berakhirnya, maka saya Kristo, Saya Ayu. pamit undur diri. Terima kasih. Dadah. Not just a day, but every year you remain